Halo teman-teman, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan lancar selalu ya teman-teman ya. Nah, yang lagi dalam keadaan lancar dan sehat, kita harus bersyukur, puji Tuhan, puji syukur kepada Yang Maha Kuasa. Nah, yang lagi kurang bersemangat atau lagi ada masalah dan sebagainya, jangan berkecil hati, tetap yakin kalau segala masalah itu pasti ada solusinya. Yang penting kita bertahan terus dan kita yakin masalah itu pasti ada ujungnya dan ada penyelesaiannya dan kita bisa keluar dari masalah tersebut. Jadi saya doakan semua teman-teman yang lagi ada masalah, yang lagi kurang bersemangat dengan hidupnya, mudah-mudahan bisa menemukan kembali solusinya dan bisa bersemangat lagi ya teman-teman ya. Karena semangat itu adalah bahan bakar lah ya, bahan bakar yang bikin kita itu bisa maju terus dalam hidup. Dan hidup itu kan harus maju terus ya teman-teman ya, nggak boleh stagnan. Di vlog kali ini saya mau sedikit sharing nih tentang mungkin hal yang teman-teman sendiri sudah pernah alami, bahkan khususnya buat para pemilik dan pengguna handphone Samsung Galaxy Z Fold 3. Seperti yang teman-teman ketahui, mungkin saya sudah pakai handphone ini, Samsung Galaxy Z Fold 3 ini sudah sekitar 1 tahunan. Jadi dari Februari tahun 2022. Video ini saya bikin atau direkam sekitar bulan Mei tahun 2023. Jadi 1 tahun lebih beberapa bulan lah gitulah. Nah, kasusnya adalah layar di bagian dalamnya itu tiba-tiba muncul gelembung-gelembung teman-teman. Jadi ada gelembung-gelembungnya dan tidak ada angin, tidak ada api, tidak ada asap gitu ya. Nah, tiba-tiba ada gelembungnya. Padahal beberapa jam atau beberapa menit sebelumnya saya pakai itu masih baik-baik saja gitu. Tiba-tiba pas saya buka lagi langsung ada gelembungnya. Nah, itu yang sebetulnya sudah apa ya, sudah banyak mungkin ya teman-teman atau vlogger-vlogger lain di YouTube-nya juga atau di review-reviewnya berbagi pengalaman seperti ini gitu. Jadi ada HP Samsung Fold-nya, entah Fold 3 atau Fold 4, tiba-tiba layarnya muncul gelembung-gelembung seperti ini gitu. Nah, jadi saya pribadi udah tahu nih gitu, udah ya sedikit banyak waktu nonton itu atau baca itu sudah ya, apakah suatu saat Fold 3 saya akan mengalami hal itu. Nah, jadi kurang lebih udah ada persiapan batin. Tapi ternyata pas saatnya menjumpai kasus itu, saya tetap kaget juga teman-teman. Jadi tetap syok juga. Waduh gitu, tetap apa ya? Saya bahkan sampai batalin tadinya saya ada janjian meeting sama Bro Doni besoknya gitu ya. Langsung saya batalin gitu karena saya bilang saya harus ngurusin ini dulu deh gitu. Serem lah. dan ya begitulah ceritanya. Untung Bro Doni waktu itu pengertian karena lagi ada yang mau dibahas sebetulnya gitu ya di kerjaan. Nah, singkat cerita di situ karena juga sudah pernah apa ya, nonton video-video dari youtuber juga yang lain, teman-teman youtuber, bahwa katanya kalau ada yang coba gitu gelembung-gelembungnya itu dipencet gitu ya, dipencet supaya hilang gitu, seperti apa ya, seperti di anti goresnya gitu, dipencet supaya hilang gelembungnya, dipindahin ke pinggir biar hilang gitu. Ternyata malah layarnya itu jadi hitam semua gitu, jadi hitam semua dan masalahnya itu jadi melebar ke mana-mana gitu, ke urusan layar jadinya. Nah, untung saya pernah nonton itu dan saya nggak melakukan itu akhirnya. Jadi saya, singkat cerita, saya telepon. Yang saya lakukan adalah saya telepon ke customer service-nya Samsung. Jadi di CS-nya itu diarahkan untuk ke service center-nya yang bisa menangani Samsung Z Fold, karena Samsung itu service center-nya ternyata tidak semuanya bisa menangani Galaxy Z Fold. Jadi hanya beberapa cabang tertentu gitu ya, atau beberapa service center tertentu yang bisa menangani Galaxy Z Fold atau Z Flip lah kalau ada masalah gitu ya. Jadi singkat cerita saya diarahkan ke salah satunya karena domisili saya di Bogor, jadi diarahkannya waktu itu ke Mall BTM, jadi service center yang ada di Mall BTM. Karena apa ya, karena
kebetulan saya juga makainya udah 1 tahun lebih beberapa bulan, 1 tahun. Jadi Februari ke Februari, Maret, April, Mei. Jadi 1 tahun lebih 3 bulan kurang lebih. Jadi garansinya katanya bukan garansinya ya, apa ya? Jadi intinya kita disuruh bayar karena udah lebih dari 1 tahun, jadi akan kena biaya katanya kalau ganti screen protector. Eh, saya datang, besokannya saya datang ke service center tersebut. Terus di sana saya juga lumayan, karena jarang servis HP Samsung, lumayan kaget dan bangga juga gitu. Maksudnya pas masuk ke situ, ambil nomor antrian, ternyata khusus Z Fold dan Z Flip, dan waktu itu S23, jadi ada nomor antrian khusus. Jadi kita kayak dikasih nomor khusus lah, cepet lah, diperlakukan spesial mungkin ya. Waktu itu HP saya diperiksa dulu, dan ternyata katanya masalahnya memang confirm adanya di screen protectornya. Screen protectornya jadi dibilangnya karena ya itu kan cuma apa ya, pelapis layar ya, bawaan dari Samsungnya. Waktu kita beli, kita lipat buka tiap hari, buka terus, lama-lama lapisan ini akan melonggar gitu jadinya. Jadi nggak senempel yang dulu lagi gitu, lama-lama kehilangan daya rekatnya gitu ya, kurang lebih lah kayak gitulah. Nah, kebetulan yang timbul gelembung juga adalah dekat posisi tengah gitu, dekat lipatannya ini gitu. Jadi ya memang kelihatannya memang gara-gara itu. Nah, tapi waktu teknisinya periksa untuk apa ya, untuk bagian-bagian yang lain gitu, katanya puji syukur juga masih sehat kondisinya gitu, dari sisi baterai, dari sisi kameranya dan lain-lainnya itu masih sehat semua. Jadi masalahnya pure hanya di screen protectornya aja yang udah mulai kelepas. Di situ juga saya diceritain tuh kenapa nggak boleh gelembungnya itu, kalau ada gelembung kita gatel ya kayaknya ya, pengen dipencet terus digeser-geser untuk supaya hilang gitu kayaknya. Nah, kata teknisinya juga nggak boleh gitu. Ceritanya ternyata karena sebenarnya layarnya HP Fold-nya Samsung itu mirip-mirip sama S23, S22 gitu ya katanya ya. Cuma dalamnya aja gitu, nggak kalau di S23 atau S22 itu dikasih Corning lagi Gorilla Glass. Yang S23 bahkan lebih kuat lagi katanya, Gorilla Glass Victus kalau nggak salah ya. Nah, di Fold itu nggak dikasih Corningnya itu, jadi pure begitu aja karena memang layarnya itu fleksibel katanya, memang bentukannya itu memang fleksibel. Jadi yang nggak dikasih lagi, cuma gitu aja, terus dikasih screen protector luarnya. Jadi itu alasannya kenapa kita nggak boleh neken-neken yang terlalu keras gitu loh di layar itu, karena ya itu sensitif, nggak ada perlindungannya lagi di layar itu sebenarnya gitu ya. Nah, singkat cerita waktu itu dicekin sama teknisinya juga, ternyata di sana stok untuk screen protectornya lagi nggak ready. Jadi saya diarahkan untuk langsung ke toko MHI aja, MHI Samsung. Nah, MHI itu saya pelajari dia kayaknya entah distributor atau apa ya, memang toko retailer yang fokus di Samsung semua brandnya gitu. Jadi saya ke sana, dan ternyata di sana stoknya lagi habis katanya. Stoknya lagi habis untuk screen protectornya Samsung gitu loh, screen protectornya Samsung Z Fold 3 yang ada, yang seri flip yang di sana yang existing. Jadi saya disuruh nunggu lagi sekitar 1-2 hari gitu loh. Nah, 1-2 hari kemudian akhirnya saya balik lagi, 2 hari kemudian saya balik lagi lusanya saya balik lagi. Tapi kondisinya waktu itu HP-nya katanya nggak boleh dilipat dulu, nggak boleh dibuka lipat dulu. Jadi kondisinya dibuka terus, karena saat kondisi terlipat terus dibuka gitu ada suara di sini kayak apa ya, seperti stiker yang kebuka gitu, create gitu. Jadi teknisinya juga bilang agak serem Pak, mendingan jangan dibuka tutup ya, gini aja dulu gitu. Jadi selama 2 hari itu ya seperti orang pamer HP flexing. Jadi HP-nya saya buka kemana-mana, saya bawa gitu ya. Itu yang agak merepotkan sih sebenarnya. Nah, 2 hari kemudian saya balik, singkat cerita, ke MHI itu. Nah, di situ ada ternyata, dan ada
Dan waduh, saya seneng banget gitu, akhirnya ada juga, dan langsung deh saya nggak mikir lagi, ya udah tolong digantiin ya Pak ya gitu, akhirnya langsung digantiin layarnya. Dan mungkin teman-teman bisa lihat footage-nya ya setelah ini ya. Nah, itu tadi footage-nya saat HP-nya lagi saya bawa untuk digantiin screen protector-nya. Kurang lebih Samsung punya yang bawaan saat kita beli Fold 3 itu seperti ini teman-teman. Kurang lebih kayak kertas mika ya, kayak plastik mika aja gitu, jadinya bentuknya seperti ini teman-teman ya. Jadi bisa dilipat, buka gitu ya. Dan di sini dia agak nempel tuh ke ininya ya, di dalamnya. Kalau lebih seperti ini aja teman-teman. Nah, kalau kata orangnya sih Samsung bawaannya punya memang ini agak kaku gitu, agak keras. Jadi ya memang dibolak-balik, dibuka tutup, lama-lama akan melonggar dia gitu ya. Kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya. Nah, setelah diganti screen protectornya itu sama teman-teman di MHI, ya sudah normal lagi sebetulnya handphonenya. Vlog ini nggak ada niatan untuk memojokkan atau mengiklankan salah satu pihak tertentu, tapi memang hanya untuk sharing aja buat teman-teman. Mudah-mudahan terutama buat yang punya juga HP Fold bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, segitu dulu ya teman-teman. Thank you, bye-bye.